Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami beranggotakan dua orang, di mana saya sendiri atas nama Syamsura Junita dan yang kedua Irawati, di mana kami dari kelompok biru. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dari mortalitas, di mana pada konsep dasar mortalitas itu kita akan mempelajari mengenai konsep dasar mortalitas itu sendiri, bagian mengenai definisi kematian bayi. Nah, selanjutnya ada indikator mortalitas, di mana akan mencakup angka kematian kasar atau disingkat dengan AKK, atau cradle death rate atau CDR, angka kematian menurut umur atau age specific mortality rate atau ASDR. Yang selanjutnya angka kematian bayi atau AKB 0 tahun atau 1 sampai 11 bulan atau infant mortality rate atau IMR. Yang selanjutnya angka kematian neonatal dan angka kematian post neonatal. Angka kematian anak AKA 1 sampai 4 tahun atau child mortality rate CMR. Angka kematian balita AKBA 0 sampai 4 tahun atau under 5 mortality rate. Yang selanjutnya angka kematian ibu atau disingkat dengan AKI atau maternal mortality rate MMR rate dan maternal mortality ratio. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai terlebih dahulu mengenai konsep dasar mortalitas. Nah, pada konsep dasar mortalitas ini, di mana mortalitas atau kematian merupakan salah satu fenomena kependudukan yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk. Dalam artian, mortalitas akan mengubah jumlah dari penduduk di suatu wilayah tersebut yang akan mempengaruhi dinamika penduduk itu sendiri. Nah, mortalitas ini dapat menimpa siapa saja, baik itu anak muda, tua, balita, anak bayi, bahkan anak yang masih dalam kandungan. Dan kematian itu dapat menimpa kita kapan saja dan dimanapun kita berada, dan kita tidak dapat menghindari hal tersebut. Nah, selanjutnya ada dinamakan dengan kasus kematian, terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, maupun masalah kesehatan lingkungan. Nah, indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dimaksudkan mengapa kematian itu dicatat dalam dinamika kependudukan, karena untuk meningkatkan apa penyebab dari terjadinya kematian tersebut di dalam suatu wilayah. Nah, informasi mengenai kematian juga diperlukan untuk kepentingan proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Jadi, kematian dapat berpengaruh, kematian ketika didata oleh salah satu staf dari di suatu wilayah akan mempengaruhi, akan memberikan efek kepada proyeksi penduduk, di mana dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan dan digunakan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada penyebab kematian. Setelah mempelajari konsep dasar, pengertian dari konsep dasar mortalitas atau kematian, ada penyebab, di mana penyebab adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita mengalami kematian. Nah, kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, di mana penyakit menular itu seperti cacar, seperti influenza, dan penyakit degeneratif ialah penyakit keturunan. Nah, penyakit yang mengeringi proses penuaan seperti jantung, diabetes, stroke, dan selanjutnya ada kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Seperti halnya banyak anak muda yang selalu melakukan balapan liar di jalanan yang dapat beresiko terhadap kematian, yang dapat beresiko anak muda tersebut dapat menghilangkan nyawanya sendiri.
Nah, selanjutnya penyebab kematian pada bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas atau ISPA. Nah, sistem pernapasan bagian atas atau ISPA ini dapat terjadi pada bayi karena adanya penyakit keturunan, karena faktor lingkungan seperti debu, seperti asap rokok yang dihirup oleh bayi atau balita itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Jadi, diharapkan kepada para balita, kepada anak-anak, agar menjaga kesehatannya, agar tidak terinfeksi oleh kuman untuk menghindari penyakit diare. Diare, sebagian masyarakat memandang diare itu bukanlah penyakit yang memandang penyakit diare itu penyakit yang sepele, tetapi diare dapat menyebabkan kematian ketika diare tersebut parah, ketika penderita tersebut mengalami dehidrasi yang parah. Nah, yang selanjutnya faktor penyebab kematian ialah faktor gizi yang buruk menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah. Nah, penyakit menular dapat terjadi karena kurangnya gizi, karena kurangnya imunisasi dalam tubuh, kurangnya imun dalam tubuh. Imun yang kurang dapat disebabkan karena adanya faktor gizi yang buruk bagi anak. Jadi, untuk anak usia dini diharapkan agar mengonsumsi gizi yang baik untuk mempertahankan kelanjutan hidupnya. Nah, yang selanjutnya ada komitmen untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, mulai tahun 2016, Sustainable Development Goals atau SDGs 2015 sampai 2030 secara resmi menggantikan Millennium Development Goals atau MDGs di tahun 2000 sampai 2015. SDGs ini berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Terkait dengan kesehatan, adapun tujuan dari SDGs nomor 3 di Indonesia adalah kesehatan yang baik, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, dengan adanya SDGs ini akan mendorong kehidupan masyarakat yang menjamin kehidupannya berlangsung, yang menjamin usianya untuk menjamin kehidupannya yang lebih sehat lagi dan mendorong kesejahteraan. Mengapa kesejahteraan? Karena dengan adanya kesehatan, seseorang akan menjadi sejahtera, akan menjadi baik-baik saja ketika seseorang tersebut sehat, karena ketika kita sehat, kita dapat melakukan segala hal yang kita inginkan pada usia kita. Nah, yang selanjutnya ada nah, untuk mencapai tujuan selanjutnya adapun target dari Sistem Kesehatan Nasional dalam SDGs Indonesia antara lain, di mana pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, pada tahun 2030 ini mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian bayi atau neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Jadi, target dalam kesehatan nasional ini sangat baik dalam mengurangi angka kematian baik itu pada ibu, baik itu pada bayi atau balita, maupun kepada anak-anak yang berusia 1 sampai 4 tahun. Nah, untuk mencapai tujuan ini diperlukan usaha yang sungguh-sungguh
dari berbagai instansi terkait, mulai dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, LSM, dan masyarakat pada umumnya. Mengapa masyarakat juga berperan penting dalam usaha yang sungguh-sungguh, tidak hanya pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah melakukan mengadakan atau membuat peraturan atau adanya Sustainable Development Goals ini, ketika masyarakat tidak ingin bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan yang akan berdampak kepada dirinya sendiri. Di mana kesehatan itu, seperti yang kita ketahui, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Nah, selanjutnya, komitmen menentukan program-program yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan ini, serta menentukan indikator-indikator yang perlu diperhatikan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian neonatal, dan angka kematian balita. Nah, selanjutnya ada definisi mortalitas. Mortalitas atau angka kematian, seperti yang telah saya jelaskan tadi, adalah salah satu dari 3 komponen demografi selain dari fertilitas dan migrasi. Nah, apa itu fertilitas dan migrasi? Nah, fertilitas itu adalah angka kelahiran, sedangkan migrasi adalah perpindahan penduduk, di mana mortalitas dan fertilitas dan migrasi ini yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur di suatu wilayah tersebut. Nah, berdasarkan konsepnya terdapat 3 keadaan vital, yaitu lahir hidup, lahir mati, dan mati. Lahir hidup di mana dikatakan lahir hidup ketika dilahirkan bayi tersebut mengalami atau memiliki tanda-tanda kehidupan, sedangkan lahir mati tidak memiliki lahir ke dunia tetapi tidak memiliki tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, detak jantung, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing ketiga tersebut bersifat mutually eksklusif, artinya ketiga kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Arti dari maksud tersebut ini tergolong dalam lahir mati, di mana ketika lahir dia mengalami kematian yang menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan ketiga hal tersebut sebagai berikut. Lahir hidup atau live birth adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan. Maksud dari sini ialah seorang ibu hamil yang melahirkan anaknya tanpa memandang lamanya kehamilan, yaitu tanpa memandang lamanya kehamilan dalam maksud baik itu dalam waktu 9 bulan, baik itu dalam waktu 8 bulan, ibu hamil tersebut telah mengalami tahap fertilisasi atau melahirkan. Dan setelah perpisahan itu terjadi, hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda hidup seperti denyut jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot. Nah, ini adalah tanda-tanda kehidupan yang menandakan bahwa sang bayi memiliki berhak untuk melanjutkan hidupnya karena memiliki tanda-tanda kehidupan. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan lahir mati atau fetal death adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan seperti jantung, denyut tali pusat, gerakan otot, pernafasan, dan lain sebagainya. Dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya, sehingga lahir mati ini tidak termasuk sebagai pengertian hidup maupun mati. Yang termasuk lahir mati adalah stillbirth, keguguran, dan aborsi. Nah, banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan keguguran, seperti halnya aktivitas yang berat, dan aborsi itu banyak hal juga yang dapat dialami seperti halnya stres dan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya mati atau death adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen
yang bisa terjadi saat setelah kelahiran hidup. Nah, jadi mati ini dapat dialami ketika umur kita 0 sampai 0 dimulai dari 0 bulan sampai mengalami kematian yang ditentukan yang sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mana kehidupan kita akan berhenti. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa banyak sekali banyak sekali penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan kematian. Nah, yang selanjutnya ada lahir mati fetal death dibedakan menjadi stillbirth, di mana stillbirth atau late fetal death yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia 28 minggu atau lebih. Pada usia 28 minggu atau lebih ini dapat proses aborsi sudah dapat dilakukan. Maksudnya di bawah 28 minggu itu sudah dapat dilakukan aborsi karena kehamilan masih tergolong masih lemah. Dan stillbirth atau 28 minggu lebih ini bisa mengalami keguguran karena disebabkan oleh berbagai hal. Nah, selanjutnya ada aborsi. Nah, aborsi ini yaitu kematian janin yang terjadi pada kehamilan sebelum 28 minggu. Karena pada masa 28 minggu kehamilan atau janin masih tergolong lemah. Ada dua macam aborsi, yaitu spontaneous dan induced, yaitu aborsi yang disengaja dan aborsi yang tidak disengaja. Nah, aborsi yang tidak disengaja itu seperti halnya ketika sang ibu mengalami mempunyai penyakit degeneratif, yaitu seperti penyakit jantung yang harus menyebabkan sang ibu melakukan aborsi terhadap kehamilannya. Dan selanjutnya aborsi yang disengaja yaitu seperti halnya hamil di luar nikah yang menyebabkan ibu mengalami stres sehingga memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Nah, selanjutnya untuk definisi mortalitas ada yang dinamakan dengan infant mortality, dibedakan menjadi perinatal mortality, neonatal mortality, postneonatal mortality. Di mana perinatal mortality ini adalah kematian yang terjadi pada bayi yang meninggal sebelum berusia 1 minggu. Secara teori perinatal mortality terdiri dari stillbirth ditambah dengan kematian bayi yang meninggal sebelum berusia 1 minggu. Jadi maksud dari hal ini adalah bayi dalam kandungan dapat mengalami kematian pada saat berusia baru 1 minggu, dinamakan dengan perinatal mortality. Selanjutnya ada neonatal mortality, yaitu kematian yang terjadi pada bayi sebelum berumur 28 hari. Nah, post neonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 28 hari sampai sebelum 1 tahun atau sampai sebelum kelahiran mengalami kematian di dalam kandungan. Ketiga hal tersebut itu dialami oleh ibu hamil. Nah, di sini terdapat bagan mengenai definisi kematian bayi, di mana pada tahap pertama yaitu conception atau hubungan antara suami istri, di mana ketika hubungan tersebut akan menyebabkan sel ovum dengan sel telur akan bersatu sehingga menghasilkan zigot yang menyebabkan kehamilan. Nah, selanjutnya untuk bagian kematian bayi ini pada sebelum 28 minggu, jika terjadi kematian disebut dengan lahir mati yang dapat disebabkan oleh abortion atau aborsi, miscarriage atau keguguran seperti penyebab yang telah saya paparkan tadi. Nah, selanjutnya ialah kehamilan 36 minggu. Nah, kehamilan 36 minggu ini termasuk dalam fetal death. Nah, selanjutnya ada lewat dari 28 minggu, ini juga termasuk dalam fetal death. Nah, selanjutnya selanjutnya ketika sang bayi mengalami kematian pada usia 1 minggu disebut dengan perinatal. Ini 1 minggu.
Dan yang selanjutnya ketika 1 bulan, ini 1 bulan disebut dengan neonatal atau 4 minggu. 1 bulan itu 4 minggu. Nah, selanjutnya lewat dari 1 bulan atau post neonatal 48 minggu tergolong dalam infant death. Nah, selanjutnya ada lewat dari 1 tahun, maksud saya kematian dalam 1 tahun 52 weeks, infant periode, ini tergolong pada infant death. Maksud saya birth delivery ini tergolong dalam 1 minggu perinatal, dan sedangkan infant death ini tergolong dalam 52 minggu atau infant periode, dan post neonatal itu 48 minggu. Nah, sekian presentasi yang sempat saya bawakan. Apakah Saudari Irawati memiliki pertanyaan, mempunyai pertanyaan? Kepada Saudari dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, berikan alasan pentingnya perawatan ibu hamil dan terjadinya komplikasi kehamilan. Nah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, pemeriksaan terhadap ibu hamil itu penting bagi ibu hamil. Mengapa demikian? Karena untuk menjaga kelahiran agar sampai pada waktunya itu karena pemeriksaan yang rutin di dokter. Dan untuk pemeriksaan ibu hamil itu juga untuk menghindari terjadinya kematian terhadap ibu, karena ketika melakukan pemeriksaan itu kita dapat mengetahui bahwa bagaimana pentingnya, bagaimana cara kita merawat ketika kita merawat diri kita ketika kita hamil, dan itu ketika melakukan perawatan kita mencegah terjadinya adanya komplikasi terhadap kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care ANC oleh dokter atau bidan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan perawatan kehamilan yang optimal. Nah, ibu hamil yang sering memeriksakan kehamilannya ke dokter dapat mengetahui kondisi kesehatan dirinya dan janin. Jadi, ketika melakukan pemeriksaan, kita dapat mengetahui kondisi kita sendiri atau ibu hamil itu sendiri, mengetahui kondisi janin kita, apakah janin kita itu berkembang atau mati di dalam kandungan. Nah, untuk melakukan pentingnya perawatan itu seperti saya sebutkan tadi, untuk menghindari komplikasi pada saat kehamilan, dan untuk ibu hamil melanjutkan sampai tahap fertilisasi atau kelahiran, melahirkan bayi yang sehat, bayi yang gizinya yang cukup. Itulah jawaban dari saya. Apakah jawaban saya diterima? Terima kasih, jawabannya saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu mempresentasikan materi walaupun melalui via Zoom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM 702121022, dan teman kelompok saya yaitu Samsurya Junita. Baik, langsung saja materi yang saya bawakan yaitu tentang konsep dasar
mortalitas. Jadi mortalitas itu atau kematian merupakan salah satu fenomena kependudukan yang dapat memengaruhi dinamika penduduk. Mortalitas atau kematian itu dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan, dan di mana saja. Kasus kematian, terutama dalam jumlah banyak, berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, maupun masalah kesehatan lingkungan yang terjadi. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi mengenai kematian juga diperlukan untuk kepentingan proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Jadi mortalitas itu bisa dikatakan sebagai berkurangnya suatu jumlah penduduk dikarenakan kematian yang menimpa siapa saja. Itu tidak memandang apakah itu tua kah, muda, dan kapan dan di mana saja. Mortalitas itu juga bisa disebabkan karena adanya masalah ekonomi atau sosialkah yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat atau meningkatkan tingkat mortalitas itu. Selanjutnya, kematian. Penyebab kematian dewasa itu umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, atau penyakit yang mengiringi proses penuaan seperti jantung, diabetes, dan stroke. Kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian yang tinggi. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas atau ISPA dan diare, yang dimana penyakit ISPA ini paling umum menyebabkan kematian pada balita atau bayi. Faktor gizi buruk juga mempengaruhi anak-anak rentan terhadap penyakit menular karena gizi buruk yang menyebabkan anak-anak itu mudah terkena penyakit menular sehingga bayi itu mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah tertentu. Selanjutnya itu kematian dan faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan menjadi faktor individu dan keluarga yang mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Misalnya seperti misalnya seperti masyarakat yang kurang pemahaman tentang kesehatan dan gizi itu justru hanya akan memperparah dan meningkatkan mortalitas yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat.
Tingginya kematian ibu merupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi. Selanjutnya itu ada komitmen untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada mulai tahun 2016, Sustainable Development Goals atau SDGs 2015 sampai 2030 secara resmi itu menggantikan Millennium Development Goals atau MDGs tahun 2000 sampai 2015. SDGs ini berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali termasuk Indonesia. Terkait dengan kesehatan, tujuan SDGs nomor 3 di Indonesia adalah kesehatan yang baik, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Selanjutnya itu komitmen untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Target Sistem Kesehatan Nasional dalam SDGs Indonesia antara lain pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian bayi atau neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai instansi yang terkait, mulai dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Menentukan program-program yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan ini, serta menentukan indikator-indikator yang perlu diperhatikan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian neonatal, dan angka kematian pada balita. Selanjutnya itu ada definisi mortalitas. Mortalitas atau kematian itu salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Menurut konsepnya, ada 3 keadaan vital, lahir hidup, lahir mati, dan mati, yang masing-masing bersifat mutually eksklusif. Artinya itu ketiga kejadian tersebut itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang mungkin saja bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mendefinisikan ketiga hal tersebut sebagai berikut. Lahir hidup atau live birth adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan. Dan setelah perpisahan itu terjadi, konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung, denyut tali pusar, dan gerakan-gerakan pada otot. Lahir mati atau fetal death adalah menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum sebelum bayi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya, sehingga lahir mati ini tidak termasuk sebagai pengertian hidup maupun mati. Mati atau death adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Lahir mati atau fetal death itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu stillbirth atau late fetal death, yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia yang berusia 28 minggu atau mungkin lebih. Dan aborsi, yaitu kematian janin yang terjadi pada kehamilan sebelum 28 minggu. Ada dua macam aborsi, yaitu spontaneous dan induced. Infant mortality dibedakan menjadi parental mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi meninggal sebelum berusia 1 minggu. Secara teori, parental mortality terdiri dari stillbirth ditambah dengan kematian bayi yang meninggal sebelum berusia 1 minggu. Neonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum berumur 28 hari. Postneonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 28 hari sampai sebelum 1 tahun. Lanjut, bagian definisi kematian bayi. Konsepsi itu tahap hubungan. Konsepsi itu tahap hubungan. Kemudian kehamilan. Kemudian kehamilan berlangsung selama 36 minggu. Sebelum 28 minggu itu jika terjadi kematian disebut lahir mati atau keguguran. Sedangkan lewat dari 28 minggu, jika sudah lahir di atas 1 minggu, itu disebut pesinatal. 1 bulan disebut neonatal atau 4 minggu. 1 tahun
Satu tahun itu 52 minggu. Kematian bayi lewat dari 1 bulan. Post neonatal berlangsung selama 48 minggu.